Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuliana SP selaku guru pengajar di kelas 10 yaitu tentang mata Baik, pelajaran Assalamualaikum DPPHP atau dasar proses pengolahan hasil pertanian untuk program keahlian APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Dan anak-anakku sekalian kelas 10.1 dan 10.2 yang sempat terhubung di room Webex meeting ini, dan mudah-mudahan kalian yang tidak sempat masuk ke room Webex karena kendala jaringan atau kendala kuota data, mudah-mudahan kalian dapat nanti menyimak atau menonton kembali video pembelajaran room Webex meeting ini melalui channel YouTube atau link YouTube yang akan Bapak kirimkan nanti di grup WA kelas masing-masing beserta materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuliana. Baiklah Ibu Yuliana yang saya hormati, selanjutnya saya beri waktu kepada Ibu Yuliana untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Yuli. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Menjelang siang ya, karena sekarang sudah jam 10. Kita akan memasuki materi DPPHP, yaitu dasar proses pengolahan hasil pertanian. Di mana materi sebelumnya Ibu membahas tentang pengawetan, pengertian pengawetan bahan pangan. Nah, di sini Ibu refresh sedikit ya, Ibu ingatkan sedikit, apa itu pengawetan bahan pangan. Nah, pengawetan bahan pangan itu sendiri bertujuan untuk memperpanjang masa simpan produk, mempertahankan mutu organoleptik dan nilai gizi produk. Jadi, pengawetan itu sendiri adalah memperpanjang umur simpan produk. Produk itu entah dari hewani maupun dari nabatinya. Kenapa Bu harus diawetkan Bu? Pertama, karena pertanian hewani maupun nabati itu mudah rusak. Kenapa Bu kok bisa mudah rusak Bu? Karena mikroorganisme yang ada dalam produk nabati hewani itu mempunyai kadar air yang tinggi. Jadi, mikroorganisme itu suka sekali dengan kadar air yang tinggi. Contohnya apa? Bagaimana? Kalau ada bakteri, kapang, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan pengawetan. Tapi pengawetan memiliki resiko. Nah, terus gimana Bu? Kok bisa pengawetan memiliki resiko? Katanya memperpanjang umur simpan Bu. Ya, pengawetan memiliki resiko jika bahan pangan yang diawetkan tidak sesuai dengan karakteristik bahan pangan tersebut. Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Contoh pengawetan yang tidak sesuai dengan bahan pangan produk tersebut. Yang pertama, Ibu kasih contoh. Perlakuan suhu tinggi pada vitamin C, contohnya jeruk. Nah, jeruk biasanya diawetkan di mana? Biasanya di kulkas, tapi kalau kalian salah mengawetkannya, kalian awetkan pada suhu tinggi, seperti kalian awetkan di oven. Nah, itu bisa menurunkan nilai nutrisinya dan juga tampilannya. Karena apa? Karena vitamin C pada jeruk itu cenderung rusak, menurun kalau kalian meletakkannya atau menaruhkannya atau mengawetkannya pada oven. Yang benar itu harus diawetkan di mana, Bu?
Ya, di kulkas. Buah-buahan segar itu harus diawetkan di kulkas atau yang namanya pendinginan. Ya, supaya apa? Supaya umur simpannya lebih lama. Kalau tidak ditaruh di pendingin, Bu, ya bisa, tapi umur simpannya itu sedikit. Yang biasanya kita ditaruh di pendingin itu 1 minggu, kalau tidak ditaruh di pendingin itu atau di luar pendingin atau di luar kulkas contohnya ya, bisa cuma 2 hari bertahannya. Ya, nah justru itu kita perlu yang namanya jenis-jenis pengawetan bahan pangan atau teknik pengawetan bahan pangan pengolahan hasil pertanian. Kenapa butuh itu, Bu? Supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa memilih-milih, oh kira-kira ini jeruk ditaruh di mana ya supaya umur simpannya lama, manggis ditaruh di mana ya supaya umur simpanannya lama. Nah, itu gunanya adanya jenis-jenis atau teknik-teknik pengawetan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri berbagai teknik pengawetan bahan pangan yang digunakan dalam proses pengolahan bahan hasil pertanian. Nomor 1 contohnya adalah perlakuan suhu rendah. Nah, ini nomor 1 adalah teknik pengawetan yang dilakukan pada perlakuan suhu rendah. Ternyata pada perlakuan suhu rendah ini memiliki 2 cara. Yang pertama, pendinginan atau cooling dan pembekuan atau freezing. Nah, prinsip kedua teknik ini sama-sama penurunan laju respirasi bahan pangan. Nah, maksudnya di sini adalah sama-sama menurunkan atau setidaknya yang menurunkan kadar mikroorganisme yang ada pada bahan pangan yang akan kita awetkan. Ya, bahan pangan yang biasanya kita awetkan melalui perlakuan suhu rendah itu bisa saja kita sebut contohnya 1 tentang pendinginan. Tadi Ibu sudah jelaskan jeruk, buahnya, ya, atau buah-buah yang lain yang biasa kita awetkan dengan pendinginan. Terus yang kedua pembekuan, di situ kalian bisa lihat contohnya adalah daging sapi dibekukan, ditaruh di dalam freezing. Selain daging sapi apa, Bu? Yang sejenisnya, sejenis hewani, entah daging ayam juga bisa dibekukan untuk memperpanjang umur simpan pada bahan pangan tersebut. Nah, tapi antara pendinginan dengan pembekuan itu memiliki penerapan yang berbeda-beda. Kalau pendinginan itu menggunakan suhu antara -2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Itu kalau pendinginan ya. Sedangkan pembekuan ini diperlukan suhu di bawah titik beku. Maksudnya di bawah titik beku adalah suhu yang menjadi bentuk padat atau beku. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendinginan hanya memperpanjang masa simpan bahan dalam hitungan hari. Sedangkan kalau pembekuan dapat memperpanjang masa simpan bahan hingga lebih dari 12 bulan. Jadi perbedaannya pendinginan dan pembekuan, kalau pendingin itu perpanjang masa simpannya itu hanya hitungan hari. Ibu tadi jelaskan cuma 1 minggu atau 10 hari. Sedangkan kalau pembekuan sampai 1 tahun atau berbulan-bulan. Contohnya pada daging sapi yang disimpan dalam beku, ternyata bekunya itu pada suhu
29 derajat Celcius. Nah, itu bisa bertahan lebih dari 12 bulan atau lebih. Itu teknik pengawet pertama adalah perlakuan suhu rendah. Sekarang yang kedua, perlakuan suhu tinggi. Perlakuan suhu tinggi ini ada dua penggunaan suhu yang kita kaitkan, yaitu yang pertama teknik pasteurisasi dan sterilisasi komersial. Prinsip dari kedua teknik ini menghilangkan mikroorganisme pembusuk dan patogen bahan hindari kerusakan dan perpanjang masa simpan. Apa Bu perbedaan antara keduanya Bu? Nah, perbedaan pasteurisasi dan sterilisasi terletak pada suhu yang kita gunakan dan tingkat hasil yang kita capai. Pasteurisasi menggunakan suhu kurang dari 100 derajat Celcius, sedangkan sterilisasi menggunakan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi, kalau pasteurisasi itu kurang dari 100 derajat Celcius, sedangkan kalau sterilisasi itu lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi perbedaannya sangat sangat signifikan ya, sangat beda. Jangan sampai tertukar ya Nana ya. Pastel adalah nonaktifnya bentuk vegetasi mikroorganisme yang tahan panas. Nah, di situ contohnya adalah susu sapi yang telah dipasteurisasi, yang telah dimatikan mikroorganismenya. Ya, gimana? Mengerti sampai sini anak-anak? Siti Nuraisya, ada yang mau ditanyakan? Halo, Evinda mungkin tentang pengawetan atau tentang teknik-teknik pengawetan bahan pangan. Mungkin langsung disimpulkan Ibu Yuliana, karena berdasarkan chat di room ini anak-anak banyak yang terkendala jaringan. Bagaimana? Oh, ya Pak. Jadi di sini kesimpulannya pengawetan tujuan untuk memperpanjang masa umur produk baik hewani maupun nabati. Karena kenapa? Karena karena populasi manusia tidak sebanyak sumber pangan. Dari itu yang namanya pengawetan. Ya, mengerti? Baik, mungkin itu yang saya Baik, terima kasih Ibu Yuliana. Dan yang kami tangkap, kendala jaringan mungkin juga dialami oleh Ibu Yuliana di rumah di Pagar Batu Pluto, karena eh,
baik itu video ibu maupun suara ibu memang di akhir pertemuan ini banyak tersendat-sendat, banyak terputus-putus, tetapi kita maklumi saja Ibu karena memang kendala kita dalam pembelajaran jarak jauh ini terkait dengan jaringan sudah menjadi persoalan yang global memang Bu. Apalagi anak-anak kita yang tempatnya di rumahnya di jaringannya kurang baik juga mempengaruhi tentang kualitas pembelajaran melalui virtual ini. Tapi tidak masalah Bu, yang penting Ibu sudah memberikan penjelasan secara detail. Nanti kita akan share ulang hasil penjelasan Ibu di YouTube dan materi Ibu juga akan kita sampaikan di grup WA masing-masing. Saya rasa itu Bapak Ibu Yuliana, dan selamat datang juga untuk Bapak Fendi Susanto yang juga ikut hadir di room Webex meeting ini, dan anak-anakku yang sudah masuk di room Webex, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak anak-anakku sekalian, dan jangan lupa minum vitamin, tingkatkan imunitas diri. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.